पोड़ा पेकिर पेमनांग अपैका अंडा तिड़क बहंगिया के टिकाऊ रंगलीन बेड हासिल Keeping up with the Joneses Adala ungkapan yang biasa digunakan untuk menggambarkan sikap selalu ingin mengikuti tetangga dalam hal harta dan ingin memiliki barang-barang yang dimiliki tetangga kita. Iri hati adalah kata lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kiranga berpikir ini. Ini adalah kata yang sangat tepat karena mengungkap kesra kaha, kecemburuan, kebencian, dan keinginan kuat untuk sesuatu yang dimiliki orang lain, biasanya berapapun harganya. #asal-usul sayangnya, ini adalah sikap yang tersebar luas, tidak hanya di Zambia, tetapi di seluruh dunia. Sepanjang masa kanak-kanakku kita dan sebagian besar kehidupan dewasa kita, pasangan adalah urutan hari ini. Sejak masa sekolah, kita diajari bahwa harga diri kita diukur dalam hubungannya dengan orang lain. Di sekolah, sistem penilaian kami memberi Anda nomor di akhir semester. Jika Anda lulus nomor 1 itu berarti Anda adalah yang terbaik di kelas Anda. Jika Anda lulus nomor 25 itu berarti ada 24 anak lain yang lebih baik dari Anda. Jadi jika Anda ingin menjadi nomor 1 dan Anda harus memastikan bahwa semua anak lain kalah dan lulus nomor 2 atau lebih. Tapi tunggu sebentar, kenapa semua anak di kelas tidak bisa lulus nomor 1? Sebuah komentar lulus atau gagal sederhana pada rapor mungkin kukak tanpa harus menyebutkan angka. Sayangnya untuk anak-anak, orang tua menganggap angka ini sangat serius. Ini terus berlanjut sepanjang hidup. Bos harus memastikan bahwa dia tidak membiarkan juniornya mendapatkan terlalu banyak pengetahuan atau kualifikasi jika dia ingin mempertahankan posisi nomor 1 sebagai agen teratas di perusahaan. Bahkan, kadang-kadang dia harus dengan sengaja menggagalkan segala upaya bawahannya untuk maju. Bahkan di antara teman dan kerabat hal ini terjadi. Sibling rivalry tidak selalu berakhir saat anak beranjak dewasa. Banyak kali itu terus berlanjut. Keberhasilan seorang anak di masa dewasa diukur dengan keberhasilan anak lainnya. Tampaknya apapun yang telah kita capai tampaknya tidak signifikan jika dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan atau diperoleh si Pulan. #bahaya mentalitas pikindang. Ada beberapa alasan mengapa iri hati menjadi masalah. Pertama, jika Anda iri dengan kesuksesan orang lain, itu berarti Anda tidak akan pernah puas dengan apapun yang pernah Anda capai. Faktanya catat bahwa seringkali akan selalu ada seseorang yang melakukan lebih baik daripada Anda di beberapa area. Kedua, jika Anda iri dengan kesuksesan orang lain, itu berarti Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan untuk hidup Anda sendiri. Hanya karena keluarga Jones memilikinya atau melakukannya dan itu tidak berarti Anda harus memilikinya atau melakukannya. Apakah itu akan membantu Anda dalam mencapai tujuan Anda sendiri dan mengurus bisnis Anda sendiri? Jika Anda memiliki visi yang jelas untuk hidup Anda, apa yang dicapai atau diperoleh orang lain tidak akan menjadi masalah. Anda akan tahu persis di mana Anda berada, mengapa Anda berada di sana, kemana Anda harus pergi, dan apa yang perlu Anda lakukan untuk mengcapainya. Ketiga, di bawah ke beberapa ekstrem, orang yang bahkan akan mencoba untuk melumpuhkan kemajuan orang lain dan menghentikannya jika memungkinkan. Alih-alih menyalurkan energi mereka ke dalam kesuksesan mereka sendiri, mereka menyalurkannya ke dalam pola pikir yang sangat tidak produktif ini, menikam dari belakang, menyabotase, menghancurkan di setiap kesempatan yang mereka dapatkan dan menghabiskan waktu utama mereka untuk memikirkan orang lain alih-alih memikirkan cara untuk memperbaiki situasi mereka sendiri. #3 Pola pikir dasar.
Ketika berbicara tentang kesuksesan dalam hidup, ada tiga pola pikir dasar yang cenderung dimiliki orang. Ini adalah mentalitas menon/kalah, mentalitas kalah/kalah, dan mentalitas menon/menon. Orang dengan mental menon/kalah adalah orang yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka percaya bahwa agar mereka berhasil, orang lain harus gagal. Bagi mereka, sukses itu relatif. Mereka yang memiliki mental kalah/kalah percaya bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu yang berharga, jadi mengapa mereka harus membiarkan Anda melakukannya. Mereka mencoba untuk menahan orang lain di dalam perahu yang tenggelam di mana mereka berada. Hal-hal negatif adalah urutan hari itu bagi mereka. Jangan pernah mencoba memberitahu orang-orang seperti itu bahwa Anda memiliki rencana besar untuk hidup Anda. Mereka hanya akan mengkritik Anda dan mengatakan bahwa itu tidak dapat dilakukan. Lagi pula, mereka sudah mencobanya dan tidak berhasil. Pemimpi yang berprestasi memiliki mentalitas menon/menon. Mereka tidak hanya tahu bahwa mereka mampu dan akan berhasil, tetapi mereka juga menyadari bahwa kesuksesan mereka tidak bergantung pada kegagalan orang lain. Sebaliknya, kesuksesan mereka bergantung pada kesuksesan orang lain. #kembangan. Jika Anda ingin berhasil dalam hidup dan menjadi orang yang Anda inginkan, maka Anda harus tahu bahwa Anda tidak akan sampai di sana sendirian. Oleh karena itu, Anda harus membantu orang lain untuk berhasil dan menjadi hebat. Jika Anda sendiri ingin menjadi hebat, sering dikatakan bahwa orang terhebat adalah selalu mereka yang membantu orang lain. Belajarlah untuk bahagia dengan kesuksesan orang lain dan menantikan kesuksesan Anda sendiri. Jangan menilai diri Anda berdasarkan apa yang telah dicapai orang lain, melainkan berdasarkan apa yang ingin Anda capai. Bergantung pada apa yang Anda inginkan dalam hidup, kesuksesan mereka bisa menjadi kegagalan bagi Anda atau sebaliknya, tetapi itu tidak masalah bagi Anda. Hidup bukanlah perlombaan melawan orang lain. Ini adalah ras satu orang. Anda menentukan tujuan, rute, batas waktu dan hadiah. Kita semua menyalahkan balpan yang berbeda. Bagaimana Anda bersaing dengan seseorang yang tidak berada di jalur yang sama dengan Anda? Kecemburuan dan kecemburuan adalah kebiasaan yang harus selalu Anda lakukan dan hindari. Seperti kebiasaan buruk lainnya, mereka hanya akan merampas energi, kreativitas, dorongan, kejernihan pikiran, dan entusiasme Anda untuk hidup.